Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Masnyadi SIME dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Pada pertemuan kali ini kita akan mengupas ciri-ciri umum negara berkembang. Materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita telah mengupas makna dari pembangunan, kemudian apa beda pertumbuhan dan pembangunan, kemudian di situ juga kita mengupas indikator pembangunan. Nah, pada pertemuan ini kita akan fokus mengupas apa sih ciri-ciri umum negara berkembang itu, mengingat ekonomi pembangunan itu adalah ilmu yang pelajari masalah-masalah ekonomi yang terjadi di negara berkembang. Nah, negara berkembang, yang maksud negara berkembang di sini adalah negara-negara yang berada pada sebagian Asia, kemudian di Afrika, kemudian di Amerika Latin. Ada kecenderungan bahwa negara-negara ini memiliki ciri yang sama. Nah, secara dalam indikator ekonomi, beberapa indikator ekonomi, kita akan kupas dalam beberapa kriteria. Yang pertama adalah cirinya mereka sama-sama memiliki standar hidup yang rendah. Kita bisa breakdown dalam beberapa poin. Yang pertama, kita bisa melihat dari pendapatan nasional per kapitanya. Bagaimana pendapatan nasional per kapita negara berkembang? Nah, ternyata pendapatan nasional per kapita negara berkembang itu relatif rendah. Kenapa rendah? Karena pendapatan nasional per kapita itu adalah hasil bagi antara pendapatan nasional atau GDP-nya dengan jumlah penduduk. Nah, kenapa rendah? Karena jumlah pendapatan nasional atau GDP-nya dia rendah, kemudian jumlah penduduknya dia tergolong tinggi, sehingga hasil baginya menjadi rendah. Ini jawaban kenapa pendapatan nasional per kapita rendah. Kemudian yang kedua adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Walaupun secara pendapatan per kapita rendah, yang membanggakan di negara berkembang adalah ternyata tingkat pertumbuhan ekonominya dia relatif rendah dibandingkan relatif tinggi dibandingkan dengan negara maju. Nah, namun demikian secara distribusi dia bersifat tidak merata atau terjadi kesenjangan pendapatan nasional atau distribusi pendapatan masing-masing yang diterima oleh masing-masing rakyat atau masyarakat di negara tersebut, dia berada pada tingkat yang rendah. Kemudian selanjutnya adalah tingkat kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan di negara berkembang secara otomatis bisa dikatakan dia memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Karena apa? Karena distribusi pendapatan yang tergolong rendah tadi berimplikasi terhadap tinggi dan naiknya angka kemiskinan. Karena distribusi tidak merata, berarti ada orang yang punya uang banyak tapi jumlahnya sedikit, tapi ada juga orang yang punya uang sedikit tapi jumlahnya banyak. Itu yang dimaksud dengan tingkat kemiskinan itu. Karena distribusi tidak merata, maka tingkat kemiskinan secara otomatis juga relatif tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah keadaan kesehatan. Nah, tingginya tingkat kemiskinan tadi, implikasi lanjutnya adalah ada kecenderungan ketidakmampuan rakyat atau masyarakat di negara berkembang itu sulit dalam memenuhi kebutuhan dalam hal pemenuhan kesehatan yang layak. Sehingga rata-rata tingkat kematian atau gizi buruk di negara berkembang itu relatif tinggi. Nah, ini menyimpulkan bahwa tingkat kesehatan di negara berkembang itu relatif buruk atau tingkat kesehatannya berada pada tingkat yang memprihatinkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keadaan pendidikan. Nah, bagaimana tingkat pendidikan di negara berkembang? Nah, bertitik tolak dari tingkat kemiskinan tadi, kemiskinan selain berimplikasi terhadap rendahnya tingkat kesehatan, juga berimplikasi terhadap kemampuan dia untuk membeli pendidikan. Artinya bahwa semakin miskin orang tersebut, otomatis semakin tinggi kecenderungannya untuk tidak bisa membeli pendidikan yang layak. Nah, ini berimplikasi terhadap tingkat pendidikan di negara berkembang itu relatif rendah. Nah, rata-rata usia tamat sekolah itu berada pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Berbeda dengan negara maju yang sudah kecenderungannya banyak masyarakat atau rakyatnya yang sudah mengenyam sampai pendidikan tinggi. Itu dari sisi standar hidup yang rendah. Kemudian dari sisi produktivitas, ya, kita beralih ke sisi produktivitas. Nah, produktivitas di negara berkembang, ya, tadi berbicara dalam konteks pendapatan per kapita, karena tingkat pendidikannya rendah, sehingga berpengaruh juga terhadap tingkat produktivitas. Karena kita bisa asumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, maka kecenderungannya semakin layak pekerjaan dan penghasilannya. Nah, karena rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di negara berkembang itu rendah, maka secara produktivitas
juga mengikuti, dia akan relatif rendah. Nah, ciri selanjutnya adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi ini bisa dikatakan terjadi di negara berkembang. Ini implikasinya adalah meningkatkan beban ketergantungan. Ya, beban ketergantungan yang dimaksud adalah karena disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka kelahiran, maka pada satu titik akan semakin tinggi porsi penduduk yang usianya berada pada usia di bawah 15 tahun. Itu mengalahkan jumlah populasi penduduk yang usianya di atas 15 tahun. Sehingga semakin besar populasi penduduk di bawah 15 tahun, maka angka beban ketergantungan juga semakin tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah tinggi dan naiknya angka pengangguran. Nah, kita ketahui bersama bahwa jumlah penduduk yang tinggi merupakan suplai dari jumlah tenaga kerja. Semakin banyak penduduk, maka potensi ketersediaan tenaga kerja itu juga semakin besar. Namun yang terjadi adalah masalah kalau tenaga kerja tersebut yang jumlahnya banyak tersebut itu tidak terserap. Dan ketika tidak terserap jumlah tenaga kerja yang banyak, maka terjadilah apa yang dinampakkan dengan pengangguran. Yang terjadi di negara berkembang adalah tidak seimbang antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jadi permintaannya tinggi, kemudian penawarannya juga ternyata rendah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebab dari tingginya angka pengangguran di negara berkembang salah satunya adalah karena jumlah penduduk yang besar yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang terbuka. Nah, selanjutnya adalah tergantung pada produksi pertanian. Jadi perekonomian negara berkembang itu kecenderungannya masih tergantung pada dominasi hasil-hasil produksi pertanian. Yang kita ketahui bahwa misalnya katakanlah pertanian tanaman pangan, kemudian perkebunan, kemudian perikanan, kelautan, dan selain sebagainya. Nah, masalahnya di sini adalah negara berkembang masih tergantung pada hasil-hasil pertanian yang seperti yang saya sebutkan tadi, dan kecenderungannya adalah mereka menjual produk-produk tersebut atau komoditi-komoditi tersebut dalam secara langsung dalam keadaan yang mentah, sehingga hasil jualnya itu relatif murah, sehingga pendapatan masyarakat itu menjadi rendah karena menjual bahan mentah. Nah, ciri yang selanjutnya adalah ketergantungan pada ekspor. Nah, negara-negara berkembang sangat tergantung pada ekspor, terutama ekspor barang yang sifatnya primer seperti hasil pertanian, kemudian hasil pertambangan yang dijual secara mentah. Artinya belum ada nilai tambah yang diolah di situ. Artinya produk-produk hasil negara berkembang itu masih dijual secara mentah keluar. Belum ada sentuhan industri, belum ada sentuhan agroindustri yang menjadi sebab meningkat nilai tambah kemudian bisa dijual dalam harga yang lebih tinggi. Nah, ini menjadi masalah di negara berkembang, sehingga negara-negara berkembang sangat tergantung pada ekspor bahan-bahan mentah yang diproduksi oleh hasil-hasil sektor primer, dalam hal ini sektor pertanian dan sektor tambang. Ciri yang berikutnya adalah bahwa negara berkembang masih tergantung pada hubungan internasional. Nah, ketergantungan dan kepekaan pada hubungan internasional ini bisa kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, negara berkembang masih tergantung pada hutang luar negeri. Nah, hutang luar negeri ini menjadi suatu keniscayaan dilakukan oleh negara berkembang karena negara berkembang harus membiayai pembangunannya. Nah, salah satu cara yang ditempuh oleh kebanyakan negara berkembang di dunia ini adalah melakukan pinjaman luar negeri. Ketika melakukan pinjaman luar negeri, otomatis negara ini sudah akan tergantung dengan negara yang memberikan pinjaman tersebut. Nah, sisi yang kedua adalah kita bisa melihat dari sisi perdagangan internasional. Ketika negara berkembang tersebut melakukan perdagangan internasional, secara otomatis negara tersebut nanti akan dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang yang digunakan dalam proses transaksi perdagangan internasional tersebut yang notabene menggunakan dolar. Sehingga mata uang negara berkembang itu akan dipengaruhi oleh melemah atau menguatnya mata uang yang digunakan dalam lalu lintas perdagangan internasional, yaitu dolar. Sehingga negara berkembang lagi-lagi mengalami ketergantungan terhadap
negara maju atau ketergantungan terhadap hubungan internasional. Baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan pada materi-materi selanjutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.